matur suwun mboten katipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Kepala Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan, Bapak Ibu perangkat Desa Kwadungan, Bapak Ibu calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang kami hormati juga, serta Bapak dari Babinsa dan Babin Kamtipnas Desa Sumengko, Bapak tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, serta monggo dengan masalah bidang pertanahan. Contohipun ini bahwa program yang terkait dengan bidang pertanahan dalam hal ini program PTSL juga masih ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mereka. Justru mereka Bapak Ibu kita pandai-pandai bersyukur. Kita harus pandai-pandai bersyukur dengan sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memanfaatkan adanya kesempatan atau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau mau saking Balura sampun dituwun aturaken pirsa bilih kami tim dari kantor petani kabupaten kami panggil tim sosialisasi PTSL. Kebetulan Bapak Ibu saderengipun kula tepangaken nggih kenapa wonten sebelah sisi kanan dalam niku nggih kita juga berkantin juga Pak menika dari Polres Ngawi. Beliau paring semua Pak Usman ngoten nggih, Pak Usman dari Binmas Pak Bimbingan Masyarakat. Dan sebelah kiri kami ya sebelah samping pun Balura menika dari Kejaksaan Ngawi nggih. Kejaksaan Ngawi menika Pak Jaksa Bu, Bapak Ibu, dipun paring asma Mas Farid. Kami dari dalam hal ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSL sudah PTSL menika wonten tahun 2017 Bapak nggih. 2017, 18, 19, 20, 21 nggih. Insyaallah sudah hampir 4 tahunan itu sudah berjalan. Alhamdulillah dalam rangka untuk memberikan program pemerintah ini kita dalam sebelum melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka sosialisasi kita selalu kerjasama dengan pihak kejaksaan maupun dengan kepolisian. Karena apa Bapak Ibu, ternyata kegiatan itu yang menyangkut tanah Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu bersama piyambak bahwa tanah itu merupakan tempat kelangsungan kehidupan kita nggih. Sing jumlahipun tetap Bapak Ibu nggih. Namun perkembangan masyarakat yang begitu banyak sehingga dimungkinkan dengan jumlah tanah yang tetap namun dengan penghuninya atau masyarakat yang berkembang dengan begitu pesatnya sehingga tidak menutup kemungkinan adanya suatu permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul. Justru itu boleh Bapak Ibu dari pemerintah sendiri dengan melalui program di bidang pertanahannya, maka mungkin kalau umumnya Bapak Ibu sampun mireng masalah Neprona segala macam namun dengan ada bidang PTSL. Kemudian alhamdulillah untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis atau PTSL tersebut tahun 2018 untuk Desa Sumengko sampun pernah Bapak Ibu nggih. Nah, sampun pernah. Kemudian data dari kantor kula bisa mengkonfirmasi ternyata sudah cukup banyak juga untuk tanah-tanah yang sudah terbit di Desa Sumengko. Namun Bapak Ibu, dari evaluasi yang ada kalau sampun prosebataken bilih begitu pedulinya dari pemerintah itu sendiri, ternyata di Desa Sumengko belum keseluruhan Bapak Ibu nggih, belum keseluruhan untuk terdaftar atau sudah bersertifikat atas bidang-bidang tanahipun nggih. Ternyata masih ada sebagian dari warga masyarakat yang hingga saat ini tanahnya belum didaftarkan atau belum bersertifikat. Kebetulan untuk tahun 2021 ini targetipun kurang lebih 200 bidang Bapak Ibu nggih untuk Desa Sumengko. Toh nanti kalau memang sekiranya pendaftaran lebih dari 200 pun insya Allah masih dimungkinkan bahwa kebetulan untuk desa-desa yang lain itu ada yang cukup banyak mungkin juga tidak akan memenuhi kuota nanti bisa digunakan untuk Desa Sumengko juga. Hanya di sini Bapak Ibu kami harapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu warga Desa Sumengko, mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang 2018 mungkin sampun pernah derek mungkin sampun nampi sertifikatipun, ternyata sebagian tanahipun dari dipun sertifikatan sakit dipun derekaken melalui program PTSL tahun 2021. Bahkan kalau mau Bapak Ibu nggih Balura sampun kirim doa ta wong nggih meskipun Al-Fatihah kagem para leluhur ingkang sampun bikak nggih terutama Desa Sumengko menika, monggo kita hormatilah
apa-apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, kita yang saat ini berada, yang masih hidup saat ini, yang memanfaatkan tanah saat ini, monggo tanah menika dipun dipun olah, dipun ginakaken ingkang sae. Apa malih untuk bidang-bidang tanah yang sekiranya belum bersertifikat atau belum terdaftar, monggo segera diderekaken untuk kegiatan PTSL tahun 2021 menika. Amargi punapa Bapak Ibu? Dipun aturi pirsa nggih, mungkin manfaat sertifikat nggih kalau meskipun sebagian sampun diaturaken Balura. Pilih yang pertama, dengan adanya sertifikat insya Allah Bapak Ibu nggih, tanah penjenengan akan ada kepastian hukum nggih akan atas tanah yang Bapak Ibu miliki nggih. Adanya kepastian hukum. Yang kedua, untuk meminimalisasi adanya permasalahan. Bapak Ibu, kalau sampun kula singgung, dengan jumlah tanah yang tetap jumlahipun nggih bidanganipun tetap, namun dengan jumlah penduduk yang begitu pesat utawi orang yang menempati begitu banyaknya, apabila tanah itu tidak dipelihara, bahkan nun sewu nggih sampai ora ono tanda bukti kepemilikanipun nggih, dimungkinkan tanah itu akan menjadi suatu misalnya gubong waktu nggih, adanya suatu masalah. Milok menika Bapak Ibu, dengan insya Allah dengan adanya sertifikat yang telah Bapak Ibu miliki nanti bisa untuk meminimalisasi adanya suatu permasalahan yang ada. Dan manfaat yang ketiga, bisa meningkatkan nilai ekonomis tanah panjenengan Bapak Ibu. Mungkin kagem Bapak Ibu ingkang sampun kagungan sertifikat terhadap bidang tanahipun, nggih kula kinten boten sah dipunan bagi kadang-kadang pokok tantang boten sami Bapak nggih. Nek pas kepeksa ngoten nggih, mungkin putranipun badhe sekolah atau napa kadang-kadang sampai nusuk wonten telepon nggih, tanahe kadang-kadang diiris, kadang-kadang diiris utawa dipun sadi lah misalipun ngoten nggih. Otomatis mungkin nilai tanahipun berbeda Bapak Ibu nggih kali tanah yang belum bersertifikat. Tentu nilai tanah yang sudah bersertifikat nilainya lebih tinggi atau lebih mahal. Manfaat ingkang saklajengipun nggih menika ingkang dipun harapaken pemerintah menika nggih. Dengan adanya dipun gencar dipun melaksanakan adanya PTSL pendaftaran tanah menika, diharapkan dengan adanya sertifikat nanti kehidupan dari Bapak Ibu lebih meningkat atau meningkatkan kesejahteraan dari Bapak Ibu semuanya. Nopo to Pak kaitanipun kali untuk meningkatkan kesejahteraan hidup wong sertifikat mohon kagem nopo? Mungkin Bapak Ibu sebagian pun ngerasakan ya. Ternyata sertifikat saged kagem modal usaha Bapak Ibu nggih, saged dipun sekolahaken misalipun ngaten nggih. Nggih. Sing bater berarti wis nate. Ingkang kagungan usaha ternak mungkin saged kagem nambah modal tumbas mendo utawi tambas lembu. Utawi kagem ingkang kagungan toko perancangan saged kagem nambah modal usahanipun nggih, kagem gedhekaken kiosipun. Kagem mungkin bahkan kagem putra-putri pun ingkang tasih sekolah, sebagian kagem usaha panjenengan, sebagian saged kagem nyekolahaken putra-putri panjenengan. Insya Allah dengan pendidikan yang putra-putri yang Bapak punyai, insya Allah kalau punyai Pak, misalipun nggih, punyai ilmu ingkang langkung inggil malih nggih, insya Allah mangke saged kagem meningkatkan taraf hidup panjenengan. Sebabipun nopo Bapak Ibu nggih, mungkin Bapak Ibu lamun lulusan SMP atau SMA nggih, putranipun alhamdulillah saged lulus sarjana utawi diploma. Insya Allah yang kita harapkan semua tujuan orang tua terbaik Bapak Ibu nggih. Mungkin putra-putri kita saged lebih meningkat kesejahteraanipun daripada yang Bapak Ibu alami. Justru menika Bapak Ibu, menika beberapa manfaat dengan adanya sertifikat yang mana oleh pemerintah yang saat ini begitu pedulinya terhadap program menika. Bahkan Desa Sumengko yang 2018 mawon sampun pikantuk dipun evaluasi mulai ternyata Sumengko cek perlu meneh nggih, eman-eman kurang lebih 200 atau 200 lebih pun nanti biar semuanya bisa terdaftar atau bersertifikat, yang semuanya itu nanti dikembalikan lagi manfaatipun kagem panjenengan nih Bapak Ibu nggih. Mungkin agem persyaratan utawi masalah biaya mbok menawi sampun pirsa nggih Bapak Ibu nggih. Sampun Pak. Rin pun atas derek Mbak, paringasos sinten Mbak? Pak Pakat. Lagi Ruben nggih sampun derek Mbak sing 2018. Nggih alhamdulillah berarti sampun terbit sertifikatipun derek Mbak. Sampun dipun tampi nggih. Nggih.
Insya Allah mungkin nek kagem masalah persyaratan hampir sama Pak nggih kalih Kolomben nggih. Otomatis fotokopi KTP, KK, SPPT ngaten nggih. Bahkan mungkin kita harapkan Pak, Bu, kebetulan niki kan sampun lanjutaken untuk PTSL 2018 nggih. Otomatis semua bidang tanah yang ada di desa Sumengko mriki sampun dipun ukur danten Pak Kolomben nggih. Nah mungkin dari hasil ukur bidang tanah yang kemarin itu nanti wonten desa mriki sampun wonten peta bidang tanah pun sampun Mbak cari Kolomben nggih. Sampun wonten nggih peta blok, peta bidang tanah nggih, per blok nggih. Insyaallah peta bidang tanah nanti per blok sampun wonten. Mangke kula suwun dateng Bapak Ibu saged koordinasi dengan kalian pihak desa nggih, pihak desa mengenai lokasi tanahipun Pak Ketua nggih, mungkin cobi dipun warganipun ingkang Kolomben insyaallah mudah-mudahan bisa segera terdeteksi nggih, mungkin bidangan tanah siapa saja yang belum terdaftar, maka saged dipun koordinasiaken baik dengan Pak RT, Pak RW-nya atau bagaimana dengan yang bersangkutan. Insyaallah mungkin dari petugas kami, Satgas yuridis otomatis kasaripun nggih. Kan untuk fisiknya kan sampun boten nggih. Terus seperti Satgas yuridis nanti akan membantu dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanahipun Pak nggih. Nanti kersanipun harapan kita berkas-berkas yang ada ini mangke sampun valid ya salepun ngoten Pak nggih, bahwa benar-benar dari yang bersangkutan nanti untuk bidangan tanahnya memang yang belum terdaftar atau belum bersertifikat pada tahun 2018 supaya untuk meminimalisasi dari hal-hal yang tidak kita inginkan nggih. Ben boten tumpang tindih ngoten Pak maksudipun ngoten nggih. Mangke sagedipun monggo secara teknisipun kados pundi dalam rangka pelaksanaan pendaftaran mangke kersanipun nanti dalam rangka pelaksanaan pendaftaran maka saged berjalan dengan lancar. Insyaallah mangke petugas kami saya harapkan bisa datang mriki Pak Benjing Pak Lan insyaallah duduk bersama Mbak sampai kan sampun wonten peta bidang tanahipun nggih, kadang-kadang nek mboten dari desa kita harus ada juga yang mendampingi serpun ngaten. Kalau ngaten ya Bapak Ibu nggih, kalau suwun mangke datang Bapak Ibu saged dipun gedhok tularaken dateng tanggi panjenengan, datang sederek-derek panjenengan ingkang sak menika mbok menawi sampun tanahipun dateng Sumengko, namun domisilipun boten dateng Sumengko, mbok menawi dateng luar kota, utawi dateng luar Jawa. Saged mungkin dipun hubungi Pak nggih, dipun manfaataken ingkang sae kesempatan saking pemerintah menika. Yang penting jujur Bapak Ibu nggih, jujur bahwa bidangan tanah menika mboten wonten masalahipun, clear and clean nggih. Jelas mboten wonten masalah. Nek tasih wonten masalah kalian sederek kali tetanggi kanan kiri panjenengan monggo segera dipun selesaikan secara musyawarah, sehingga dengan musyawarah tadi memperoleh kata mufakat Bapak Ibu nggih. Mungkin mboten wonten pihak-pihak yang merasa dirugikan ngoten nggih. Terus nggono ngoten lho Bu nggih. Aja sampai nek enten masalah terus nuwun sewu, umpamane mboten mriki mboten wonten barang nggih. Terus sampai kali sederek, kali tangga kanan kiri ngantek mbot nang lengan kasaripun ngoten nggih. Sampai nang lengan gak lawan pun ngaten Bapak Ibu nggih. Ternyata gesang menika namun sekedap mawon ngaten nggih. Namun saya hidup hanya sementara, monggo kita isi dengan kehidupan kita yang ada ini dengan hal-hal yang selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita barokah Bapak Ibu nggih. Yang penting napa Pak kalau jujur nggih, jujur. Nek tanah wis sertifikat ya wis sertifikat, sampun ngoten nggih. Nek durung ya durung ngoten nggih, tapi belum. Toh nanti untuk yang sudah bersertifikat pun nanti apabila ada peralihan, ada badhe pun pecah kan tasih saged mawon Pak nggih, tapi mboten melalui program PTSL menika. Sebabipun Bapak Ibu, program PTSL menika merupakan kelanjutan dari 2018 itu ditujukan untuk bidang-bidang tanah yang memang betul-betul belum bersertifikat atau belum terdaftar. Terus ingatan Bapak Ibu bahwa untuk kegiatan PTSL ini, karena ini merupakan kelanjutan dari PTSL 2018 terhadap bidang-bidang tanah yang diajukan nanti, bidanganipun tanahipun sesuai dengan bidangan yang ada Pak nggih. Untuk sementara untuk pemecahan dereng sakit Pak nggih. Jelasipun nanti sementara untuk bidang-bidang tanah yang benar-benar masih utuh atau kondisinya masih utuh, namun untuk pemilikannya masih bisa berubah. Hanya bidang tanahnya masih utuh. Toh nanti menawi Pak, mboten Pak, kula 2018 niku jane nggih badhe nderek, tapi lah bagiane Mbak kula kali Mas kula niku nggih diantunipun mbok nek Kolomben tasik
mboten ten mriki Pak nggih kula aturaken kula mungkin wonten tebih lan seperti dari saged dibungi nggih. Ternyata niki sampun wonten ngoten nggih. Niku pengen kula nggih kula pecah Bapak terus pundi saged napa mboten sampun wonten nggih. Bu, untuk sementara pesan dari atasan kami untuk Januari Februari Mas ya, nanti difokuskan dulu untuk bidangan-bidangan tanah yang sesuai dengan bidangan tanah yang sudah ada. Tapi wonten peta-peta blok nika Pak nggih, sesuai dengan bidangan tanah itu dulu. Namun untuk Bapak Ibu yang nanti sekiranya mau mecah tanahnya tetap dipun daftar tapi dipun list ya Pak nggih. Insya Allah nanti dari masing-masing desa bisa dipun ternyata Pak yang murni sesuai dengan bidangan tanah sekitar 150 orang misalnya ngoten nggih. Tapi sing badhe dipun pecah niku wonten lho Pak. Kurang lebih ada 70 orang atau 100 orang atau 2 mboten napa-napa nggih insya Allah ada kebijakan Klik aja, beli Bang. Kalau balik nggih kula wangsuli melih Bapak Ibu nggih bahwa nanti untuk Bapak Ibu yang sekiranya memang pengen memecah bidang tanahnya menika insya Allah mungkin tetap dipun ayani dipun list rumen Pak nggih dipun buat daftar dulu. Mudah-mudahan nanti setelah bulan Januari Februari atau mungkin pertengahan Maret mungkin ada evaluasi ternyata itu memang mungkin untuk dilakukan untuk kegiatan pemecahan insya Allah nanti kita paringi perso malih Pak nggih kita aturi perso kita kabari bahwa Pak ternyata dari kebetulan nyata Bapak Ibu perlu diketahui nggih bahwa kantor pertahanan itu sendiri kan pun pusat Pak nggih. Terus kita pun juga harus mengikuti istilahnya pun petunjuk dari Kanwil juga dari pusat Jakarta nggih. Terus bagaimanapun juga untuk sementara ini memang difokuskan untuk tanah-tanah bidangan tanah yang merupakan kelanjutan dari 2018 kemarin yang dihasilkan oleh peta bidang tanahnya itu yang sesuai Pak, sesuai dengan peta bidang tanah dari masing-masing blok yang ada harus sesuai dulu utuh kasaripun ngoten nggih sesuai dengan hasil ukur pada tahun 2018 kemarin. Toh tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan yang kurang lebih hampir 2 tahun ya Pak, 2018 19 20 dengan perkembangan 2 tahun ini dimungkinkan dari tanah tadi dipecah apa mungkin pun saya Bapak Ibu mungkin diiris ya lagi kagem piyantos sanes dan justru mereka Bapak Ibu insyaallah mereka tetap dipun daftar mawon rumiyin namun disendirikan nggih insyaallah mungkin niki kepastianipun nenggo kurang langkung nggih sekitar Maret lah Pak nggih karena perkembangannya nanti tetap evaluasi ada Pak dari provinsi ini kok mudah-mudahan nanti untuk yang melakukan pemecahan ini pun juga ada solusi pun, namun sementara menika sepindah malih kita khususkan untuk bidangan-bidangan tanah yang memang pada tahun 2018 kemarin belum terdaftar, namun peta bidang tanahnya sudah ada. Ini kita harapkan untuk Bapak Ibu yang memang betul-betul tanahnya yang belum dilakukan pemecahan terlebih dahulu. Sampun ngeten Bapak Ibu nggih. Pak, nuwun sewu niki nek mengenai masalah nopo kalau mau sampun pirsa nggih Pak nggih bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL menika Bapak Ibu nggih semua kegiatan yang ada di kantor pertanahan nggih menika mulai dari kegiatan perencanaan, penetapan lokasi, mulai dari penyuluhan, mulai dari nek pengukuran mun sampun kalau nggih otomatis mungkin mulai pendataan, pemeriksaan panitiaan, penerbitan sertifikat, ngantos sampunipun mangke sertifikat dados, mungkin kados kala wingi Pak nggih dipun teraken mriki malih sertifikatipun dibagi wonten ing kantor desa. Kemarin sing kula kemarin ada ya Pak ya, hari Sabtu, Jumat. Hari Jumat nggih. Hari Jumat kala men nggih kebetulan wonten nggih Pak nggih kerang langkung berapa bidang lah ngoten nggih. Masih Pak, masih wonten mriku tasih wonten? Masih bisa nggak apa-apa ya mudah-mudahan nanti tetap kita koordinasikan lagi. Kebetulan ini kegiatan pembagian sertifikat untuk mulai hari ini juga ditunda malih baluran ini karena kondisi pun kan ngatur kita juga ikuti
apa misalipun diharapkan tanggal 11 sampai 25 untuk kegiatan-kegiatan nanten bagi tamu sebab ngaten Mbak untuk pembagian sertifikat niku untuk desa-desa yang lain itu paling boten kita buat tiap hari kan 500 Pak nggih. Terus ya dan terus mesti kathah ngaten nggih. Namun nuwun sewu untuk kegiatan penyuluhan niku sesuai dengan sampun koordinasi dengan pihak Satgas Covid ya paling boten kita buat maksimal 30 niki 30 wonten Pak nggih. Ini kira aku tak wonten nggih, sebabpun nanti hal ini kita laksanakan sesuai dengan protokol yang ada nggih. Alhamdulillah untuk kegiatan penyuluhan masih dimungkinkan. Ini mau dengan batasan-batasan dengan kriteria yang harus memang betul-betul kita laksanakan. Nek perkawis masalah biaya pripun Pak, mosok perlu dijelaskan mboten pun kelanjutan kolomben. Mboten perlu nggih Bang ya? Pun wonten kita mriki nggih. Kemudian di brosur nggih pun wonten. Tapi nggih nuwun sewu semuanya niki nggih saged dipun musyawarahkan kali pihak panitia nggih Pak nggih. Panitia karena napa Pak? Sak menika niku nek benten lho Pak kali 2018 nggih. Regane matres sakniki mboten 6000 lho nggih. Pinten Mbak? Pinten? Nah, pirsa nggih. Terus mulai 2021 itu harga materai 10.000. Tapi nggih mboten napa-napa kula patane nggih Pak nggih, kula masih sesuai dengan niki wonten niki nggih. Bahwa Bapak Ibu untuk masalah pembiayaan ini kan sampun dipun atur dhateng surat keputusan 3 menteri nggih. Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pedesaan PDT tanggal 22 Mei 2017 nomor 25 /SKB /2018 nomor 590 /3167A tahun 2017 nomor 43 tahun 2017 untuk wilayah Jawa dan Bali ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan PTS sebesar 150.000. Biaya ini ditanggung panjenengan lho Bapak Ibu nggih. Karena napa kula kon sebataken bahwa kegiatan yang ada di kantor pertanahan nggih mulai dari perencanaan, penyuluhan utai sampai mungkin sertifikat dados nggih. Prosesipun mungkin penggambaran segala macam lho datang kantor ini sampun dibiayai oleh anggaran APBN. Namun Bapak Ibu mempunyai kewajiban ini pun apa Pak? Gini Pak kali biaya 150.000 niku mau nggih. Mungkin ingkang sepindah kagem penggandaan dokumen pendukung. Istilahipun nggih fotokopi lah Bu nggih. Fotokopi KTP, KK, SPPT utawi fotokopi alas hak yang lain lah yang Bapak Ibu miliki. Mungkin contohnya pun memiliki. Kemudian yang kedua, pembelian materai Bapak Ibu nggih. Kalau tahun 2018 PTSL materai masih 6.000. Niki pun 2 tahun mulai Januari 2021 pun benten meleh nggih Pak nggih. Harga materai saat menika menggunakan materai yang 10.000. Namun pados materai yang 10.000 tasih kesulitan lho Bapak Ibu saat niki nggih. Wontenipun 6.000 kalian 3.000. Insya Allah mangke Pak Ketua pun besok nggih tata cara untuk nempelipun materai. Oke, 6.000 jajar 6.000 saged, 6.000 dan 3.000 saged, atau 3.000 niku nggih. Insyaallah lan niku niku untuk pembelian materai. Dari 150.000 itu hanya satu materai loh Bapak Ibu nggih panjenengan nggih. Berarti wis kalong saged kalong 10.000. Nggih paling boten niku. Nggih nek tumbase kathah teng kantor pos mungkin 10.000 tapi kios-kios kan boten pareng Pak nggih. Mesti harganya lebih tinggi malih. Niku hanya satu materai padahal Bapak Ibu di masing-masing berkas yang Bapak Ibu ajukan nanti kan benten-benten Pak perlakuanipun nggih. Mungkin Bapak Ibu perolehan ada yang secara waris, ada secara hibah, ada secara jual beli atau mungkin kebutuhan materai belum tentu satu, ada yang butuh materai satu, ada yang butuh materai dua. Lah kok saged Pak? Nggih saged Pak Ibu. Nggih menika contonipun kagem tanah pertanian hasilipun ngoten Pak nggih, tanah sawah utawi tanah pertanian. Kebetulan tanahipun manggenipun datang Sumengko, desa Sumengko nggih, sawahipun. Namun pemilikipun ternyata manggen datang Madiun, nopo datang Solo, nopo Jakarta, atau mungkin bahkan teng luar Jawa ngoten nggih. Karena namun kagungan tanah atau siti datang mriki berupa tanah sawah lho menika nggih. Nek tanah darat mboten masalah. Nek kagem tanah sawah
Kula bali melih, khusus tanah pertanian atau tanah sawah, pemiliknya tidak berdomisili di desa Sumengko atau di kecamatan Kepadungan nggih. Misalipun manggenipun datang Madiun, datang Solo, atau datang Jakarta, napa pareng Pak? Pareng Bapak Ibu nggih, bisa ikut melalui program PTSL menika. Namun tanahipun kasebat tanah absente. Nah, dalam pembuatan tanah absente nika kedah dipun damelaken surat pernyataan Pak nggih. Kebetulan mangke formatipun sampun wonten nggih, surat pernyataan tanah absente niku nggih kedah dipun tempeli matre ngoten nggih. Niku contonipun keginanipun matre. Setunggal melih menawi ngeten wonten Bapak wonten melih menawi Bapak Ibu yang kebetulan kagungan putra putri ingkang dereng cakap hukum nggih, tasih alit maupun tasih kelas tunggal SD napa tasih SMP menawi dari Bapak Ibu saking sayangi teng putrane ngoten nggih. Wis aku lemah ngene iki sok tak wene sapa wis ngene mumpung aku jeneng tak wene bisa tak jenenge anakku kasarane ngoten nggih. Kata ta Bapak Ibu ngoten nggih. Wis tak jenenge anakku apa iso ya. Insyaallah saged Bapak Ibu. Ini pun juga harus dibuatkan dan untuk kagem Bapak Ibu kalau sepindah meleh kalau ulangi kagem Bapak Ibu yang putra putrinya mungkin masih di bawah umur nggih, kurang belum cakap hukum. Misalipun tasik kelas tunggal SD nomor umur 10 tahun atau lebih SMP 14 tahun, 13 tahun. Insya Allah saged dipun derekaken melalui program PTSL menika ya Bapak Ibu nggih. Niki nggih kedah dipun damelaken surat pernyataan. Surat pernyataan itu awasranan surat perwalian utawi surat pengakuan Bapak Ibu nggih. Namun mungkin ingkang ngajokaken Bapak Ibu utawi Ibu-ipun, namun nanti sertifikat keluar tetap atas nama putra putri panjenengan enten Bapak Ibu nggih dengan dibuatkan surat pernyataan kalau formatipun nggih sampun wonten. Insyaallah nggih tetap dipun tempeli matre. Terus matre boten setunggal Bapak Ibu nggih, ternyata ada yang butuh dua, ada yang butuh mungkin kan ada yang butuh tiga atau hanya satu. Terus boten sami. Terus kebinaan salajengipun yang 150.000 tadi digunakan untuk pembelian tuku batas, tuku batas sokolomben sampun dipun ukur otomatis kalau pemotong di sini. Pemotong dereng Pak. Sebagian pemotong sebagian dereng nggih. Tapi itu mau jenengan nggih. Niku ada 3 patok atau 3 tuku batas. Padahal Bapak Ibu tes. Kalau langsung mulai terkait dengan tugu batas Bang nggih. Dari tugu batas yang ada itu hanya 3 patok nggih, 3 tugu batas padahal Bapak Ibu kebetulan berarti lumayan nek telu niku bentuke segitiga nggih lembaga ngeten nggih. Padahal tanah panjenengan bentuke ono sing segi 4, ono sing segi 5, napa meneh sing cedhak lepen biasanya mengga-mengga wonten nggih. Enak sing segi 6, otomatis keperluan kebutuhan patok dari panjenengan kan masing-masing berbeda Bapak Ibu nggih. Enten sing butuh 4, enten sing butuh 5, enten butuh 6 dan justru mereka dari beberapa kekiraan yang ada paling boten kedah panjenengan kedah nyiapi wonten nggih. Ngaten. Terus untuk kehinaanipun salajengipun kagem transportasi dari desa nggih, mungkin dari Pak Perangkat Desa utawa mungkin dari Pak Ketua Panitia PTSL kagem wirawiri nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin dalam rangka pelaksanaan ini mboten cekap teng kantor iki mawon nggih kagem koordinasi teng Ngawi. Mriki tetep membetahaken biaya ngoten nggih. Mila saking menika Bapak Ibu
monggo dipun gale lah nggih dari yang 150.000 niku cekap apa mboten. Monggo lah mangke saged dipun rembak sesarengan kalian tim panitia nggih saking desa. Monggo prayoginipun dos pundi, ternyata matrene ora siji ya. Anak sing butuh loro, sing butuh telu lebih bin dirembuk bebarengan lah serepun ngaten nggih. Patoke ternyata ya ora telu, ana sing butuh nek papat jelas nggih. Nek empat niku jelas nek persagi lho nggih. Ana sing butuh 5, ana sing butuh 6. Yo nesakne yo sing garap pisan. Monggo lah menika saged dipun rembak ingkang sae pun ngantos wonten permasalahan yang timbul di belakang hari. Karena apa Bapak Ibu? Insya Allah semua permasalahan yang ada apabila kita bicarakan secara bersama-sama, insya Allah akan menemukan hasil yang baik atau yang bagus karena sudah merupakan kesepakatan bersama. Bapak Ibu nggih. Ngaten. Kalau wau sakniki ngaten Pak, sabeko-bekipun jelas sinten mawon nggih ingkang saged nderek program PTSL menika kula aturaken bahwa pemilik tanah yang mempunyai bidangan tanah yang ada di desa Sumengko Bapak Ibu nggih. Kalau ampun kula aturaken sederek panjenengan manggene mboten wonten mriki napa saged nggih, misalipun saged. Terus contoh mengenai masalah sebenarnya untuk tanah-tanah wakaf nggih, tanah-tanah wakaf musola, masjid, monggo ingkang dereng dipun derekaken sertifikat saged melalui program menika nggih Pak. Nanti berupa tanah wakaf otomatis sertifikat tanah wakaf. Terus kagem tanah aset desa Baluran nggih sepindah malih monggo dipun emot-emot malih untuk bidangan tanah mana dari aset desa Sumengko ini yang belum diikutkan untuk yang 2018 kemarin bisa untuk didaftarkan melalui PTSL tahun 2018 ini. Monggo kesempatan dari yang diberikan oleh pemerintah ini dimanfaatkan semaksimal mungkin Pak nggih. Memang semua apapun yang diprogramkan oleh pemerintah ini semua bertujuan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya pun nggih. Mungkin saking kawula Pak dari pertanahan mereka yang sakit dalam aturaken lebih-lebih ini sudah merupakan tindak lanjut dari yang 2018 kemarin. Sekali lagi sing penting jujur Pak nggih, jujur betul-betul tanah niku clean and clear, boten wonten masalah. Nek wonten masalah niki tasih wonten wekdal dipun rembak ingkang sae menawi sampun dipun rembak sae musyawarah mungkin dipun damelaken berita acara ya Pak nggih, mesti tetap diselesaikan Balurah nggih tetep matur Balurah, Mbah tanah kula pun selesai niku mboten masalah kali sederek kula. Mungkin tetep damelaken berita acara mungkin saged dipun lampiraken dalam waktu melaksanakan pendaftaran tanahipun nanti Bapak Ibu nggih. Terus suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke kalajengaken Pak Farid nggih saking pihak kejaksaan terus mangke sasampun punika saking pihak Polres Pak Usman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumengko dan para jajarannya yang saya hormati. Perkenalkan Bapak, nama saya Farid Ahmad. Saya salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Ngawi. Saya di sini juga ini dikawal Pak. Mas Ardi itu ternyata rumahnya sini itu anggota kita juga. Kebetulan beliau juga ikut mengawal saya di sini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak membawa manfaat baik bagi saya maupun bagi Bapak Ibu sekalian. Amin Allahumma amin. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, kira-kira urusannya kejaksaan itu nopo dalam program ini? Jadi sini kita tugasnya sama dengan Pak Polisi. Kita tidak lain tidak bukan ialah kita mengawal, mengamankan program ini semoga lancar, aman, tidak ada masalah dan sertifikatnya panjenengan cepat keluar. Amin Allahumma amin. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Karni bahwa ternyata program ini begitu banyak manfaatnya, dari mulai kepastian hukum, menghindari konflik, meningkatkan nilai ekonomi tanah dan sebagainya. Nah, agar program ini berjalan sesuai dengan tujuannya Bapak Ibu sekalian, tidak tercoreng ada kendala yang dapat mengganggu kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya masalah biaya, Pak nggih. Biasanya nek pun sakit nyangkut biaya niku rada sensitif, Pak nggih. Jadi kita harus benar berhati-hati. Makanya nanti memohon Bapak Ibu sekalian, terutama yang mendapat amanah yang luar biasa menjadi panitia, Pak nggih. Mohon dilaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
Dengan cara apa? Dengan cara transparan, dengan akuntabel. Yang paling penting ialah segala keputusan kita laksanakan dengan musyawarah. Ngoten nggih, pun to Pak. Bareng nek pun dirembuk sareng-sareng niku insyaallah sae, ngoten nggih. Jadi silakan nanti kalau ada kendala unek-unek dirembuk mawon sekalian silaturahmi nggih. Kira-kira enaknya piye enake? Ampun happy pripun, ngoten nggih. Nanti setelah musyawarah ditulis dalam berita acara, semua tanda tangan, difoto. Gunanya apa? Biar tidak di belakangnya tidak ada yang apa ya, ada ganjelan atau grundel seperti itu. Kemudian yang kedua, sama-sama menjaga diri dari perbuatan korupsi. Nah, ini kenapa nih? Korupsi ini kenapa Pak sekalian? Tadi disinggung oleh Bapak BPN bahwa biaya pengukuran, biaya penyuluhan, biaya pengumpulan data yuridis dari BPN, teman-teman BPN itu sampun dipikir kalih negara. Ngoten Pak nggih. Jadi panjenengan kalau ada teman-teman dari daerah dari Ngawi turun ke sini ngukur sitine panjenengan boten saya ikut, mikir ngoten nggih. Semua sudah dipikir oleh negara. Ngoten nggih. Nah, tenang mawon. Tapi nek jenengan misalnya kagungan turan-turan banyu putih yo ditokne ben seger nggih, sae nggih. Nah, kita apa namanya? Tapi asal jangan berlebihan ngoten mawon. Kemudian Bapak sekalian, tidak kalah pentingnya panjenengan bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dan material dokumen pendukung. Nah, jadi sebelum nanti sertifikatnya jadi, ini kan nanti ada dokumen waris, dokumen pernyataan dari panjenengan, mohon diisi dengan sebenar-benarnya Bapak sekalian. Jangan sampai ada dulure misalnya 10 di akonnya cuma 8, ngoten nggih. Sing loro ning sing loro dianggap pun meninggal, ini pun ngatus ngaten iki nggih. Yang kedua, jangan sampai ada pemalsuan Bapak sekalian. Jadi nanti kalau ada saudara lah sesuai tadi lek tukimin sesuai tak teken dhewe ae bentang bareng. Ngoten pun ngatus ngaten iki Pak nggih. Karena itu kalau ada permasalahan nanti di belakang Bapak bisa terkena pasal pemalsuan namanya, seperti itu. Kemudian yang keempat, komunikasi yang baik antar pihak. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan program ini nanti akan banyak pihak yang terlibat. Pihak desa sendiri tentunya, yang kedua panitia, panjenengan semua dari BPN dan sebagainya. Ini menuntut adanya komunikasi yang baik. Maksudnya gimana? Kalau ada misalnya ada yang kurang pas atau masih Bapak Ibu belum tahu, silakan dikomunikasikan atau ditanyakan kepada pihak-pihak yang tepat. Ngoten nggih? Bisa dari kepada panitia, bisa dari Pak Lurah ataupun dari teman-teman kepolisian dan sebagainya. Jangan sampai terburu-buru berpendapat untuk sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Ngoten nggih? Karena kenapa? Sesuatu yang disampaikan kurang tepat itu nanti dikonsumsi oleh orang lain bisa menjadi salah tafsir. Nah, diomong nang kene, diomong nang warung, karo tukang warungnya nek bakal janganan lewat digowo saka sumengko ora ning warung kolong-kolong bar karo walong-walong ning kendung. Nah, bisa jadi berita itu bisa berbeda. Ngoten nggih, maka ini harus ada komunikasi yang baik antar pihak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap segala bentuk penipuan, nggih. Jadi nanti kalau ada yang ngaku-ngaku datang ke rumah panjenengan atau nomor panjenengan mengaku bisa mempercepat atau apapun itu kaitannya dengan PTSL ini, jangan mudah dipercaya. Semua itu tidak benar. Karena kenapa? Tadi Pak Karnes sudah mengatur bahwa nanti sertifikatnya panjenengan tidak perlu repot-repot untuk datang ke sana. Nanti sertifikatnya itu bisa langsung diantar ke sini oleh dari tim-tim BPN. Kemudian yang terakhir kali Bapak sekalian, bersatu padu untuk mewujudkan program ini. Tadi sudah dalam singgung di awal bahwa program ini mustahil berjalan baik apabila tidak ada kerjasama dari semua pihak. Tidak hanya kita mengandalkan panitia saja, panitia tugasnya sudah luar biasa beratnya, apalagi pihak desa juga punya tugas berat sekali. Nah, nanti kita saling bahu-membahu. Kita mengukur tanah kita dengan senang hati. Biasanya pun senang, pun syukur niku pun enak banget. Jadi tidak ada sengketa dengan tetangga sebelah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kali, doa besar dari harapan kami Bapak sekalian, semoga program PTSL di Desa Sumengko untuk kesekian kalinya ini dapat berjalan lancar, aman, tidak ada masalah, dan sertifikatnya panjenengan secepat-cepatnya
keluar. Ngoten nggih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semongko dan saya hormati tim dalam tim untuk pengurusan PSSL, supaya kami dari Polres Ngawi ini adalah mencegah supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan itu akan datang setelah selesai pengurusan dari sengketa tanah itu. Pada umumnya adalah sengketa tanah atau peralihan patok, Ibu. Jadi saya himbau daripada ibu-ibu atau bapak pada saat pengukuran itu dengan harus dihadiri sendiri. Jangan sampai diwakili oleh kami tua atau oleh Pak RT atau oleh tetangganya. Jadi pada saat pengukuran semuanya harus menyaksikan sendiri tanah-tanahnya akan diukur. Bu ya, apa? Jadi itu untuk menghindar terjadinya sengketa. Itu yang kedua, pada saat pemasang patok harus patoknya yang benda mati, jangan benda hidup. Karena kalau benda hidup itu akan termakan waktu, akan berpindah dengan sendirinya. Tapi kalau bendanya mati itu tidak akan pindah-pindah, kecuali dipindah oleh orang yang tangannya jahil. Itu yang ketiga, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kejaksaan, kalau ada saudaranya lebih dari satu, diusahakan semuanya harus hadir. Jangan sesekali bapak atau ibu-ibu melakukan pemalsuan tanda tangan. Itu permasalahannya datang setelah selesai itu akan datang permasalahannya setelah sengketa tanah itu selesai. Karena mungkin dari pihaknya keluarganya pulang, nanti jatah baginya sedikit, dia tidak ikut tanda tangan, itu akan terjadi permasalahan. Jadi biarpun saudaranya itu jauh, semuanya harus diberitahu bahwa di desa kita ada program PSSL. Mohon dari kebersediaannya dari keluarga untuk datang. Kalau tidak datang, mestinya diwakili harus bikin nota berita acara lewat notaris, supaya semuanya biar padang semuanya. Jangan sesekali ibu-ibu, aku ngerti tanda tangan langsung tanda tangan. Itu akan jadi masalah. Karena kalau ketahuan nanti tanahnya tidak sah atau terjadi pemalsuan. Yang kalau sudah jadi Bapak Ibu ya, surat berkat tanah itu ada surat yang sangat berharga. Jangan disimpan sembrono, harus disimpan baik-baik. Juga harus diperhatikan kalau setelah surat berkaitan jadi harus disimpan, jangan sampai dimakan rayap atau diapanya. Kalau surat itu rusak dimakan rayap, itu pengurusannya lebih mahal, sama dengan pengurusan baru lagi. Itu adalah secara mandiri, itu biayanya akan lebih banyak lagi. Nah, mumpung ini ada program dari pemerintah yang sangat ringan, sangat murah, mari kita dukung bersama-sama program ini supaya sukses, gitu ya. Kalau ada di antara bapak-bapak yang ada masalah tanah, saya mohon itu harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jangan langsung melambung ke polsek atau melambung ke Polres atau melambung ke pengadilan. Jadi permasalahan apapun harus kita selesaikan dulu di tingkat bawah, tingkat RT, tingkat RW dan juga tingkat kelurahan. Kalau tidak bisa dirundingkan lagi. Mudah-mudahan permasalahan itu bisa diselesaikan tingkat bawah. Jangan sekali-sekali melambung, apalagi sampai ke pengadilan. Ke pengadilan itu biayanya besar. Nanti harga tanahnya cuma habis, diperkirakan cuma 10 juta, biayanya bisa 2 kali lipat. Jadi malah ibu bukan dapat tanah, malah dapat kerugian, ya. Jadi jangan sekali langsung melambung. Itu yang besar lagi pada ibu atau bapak yang sudah sepuh, kalau ada di antara tetangga atau dulur yang minjam sertifikat tanah, jangan gampang dipinjamkan, karena itu permasalahannya akan muncul setelah surat sertifikat tanah itu pindah dari tangan kita.
kalau masih tangan kita orang itu akan baik, tapi kalau udah pindah ke tangan orang lain, paling baiknya 3 bulan dan seterusnya. Kalau kita nagih pasti diajak berantem, ya. Nah, nanti tanah kita tuh nanti sudah disita oleh bank karena tidak terjadi tidak membayar angsuran. Nah, karena itu dengan ketedurnya Bapak Ibu, jangan sampai permasalahan ini muncul, apalagi daripada Bapak Ibu atau semua sudah sesepuh semuanya, permasalahannya muncul nanti kalau kita sudah tua-tua baru muncul. Ya mungkin dari sekarang kita mengingatkan pada Bapak atau Ibu untuk saling menjaga sertifikat tanah itu. Kalau sudah keluar disimpan baik-baik, jangan sampai dipinjam-pinjamkan atau siapapun lah yang minjam. Kalau memang ada saudara minjam, jangan sampai minjam. Kalau dia minjam harus disaksikan oleh orang banyak, saudara-saudaranya, bahwa sertifikat tanah aku dipinjamkan sama ini, diberunding dulu. Jadi jangan kita dengan kasihan dengan ini kalau langsung kita aku kasihan sama siapa tak pinjamkan, jangan. Jadi nanti kasihan dari keluarga ibu atau yang tinggal tanahnya disita oleh pemerintah. Itu yang yang terakhir pesan dari pimpinan bahwa sekarang telah diberlakukan PPKM itu mulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Jadi kepanjangan dari PPKM itu adalah perbatasan kegiatan masyarakat. Jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat mulai hari ini sampai tanggal 25 dibatasi waktunya. Jadi kami dari Polres Ngawi juga dari perangkat mengimbau kepada ibu atau bapak nanti mulai sekarang dan seterusnya agar membatasi kegiatan keluar rumah supaya kita terhindar daripada penyebaran COVID. Karena di Ngawi karena dimasukkan termasuk daerah merah sekarang, karena diambil jangka waktu 14 hari kenaikan itu lebih dari 50%. Maka dengan itu Kabupaten Ngawi sekarang masuk zona merah. Nah, mungkin kita berharap kepada keluarga dari Semongko dan juga Kabupaten Ngawi tidak tersebar dari penyakit COVID ini. Ya Bu ya, mari kita sama-sama menjaga bahwa kita terhindar dari penyebaran COVID ini. Sekarang kloter yang paling banyak itu adalah kloter daripada keluarga. Itu yang paling tinggi sekarang. Jadi kalau kita sendiri tidak menjaga kesehatan kita, nanti malah membawa wadah atau penyakit pada keluarga kita. Jadi terima kasih pada keluarga sini yang telah menggunakan masker. Mari kita yang telah menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Saya minta sudah sampaikan kepada warga ini tadi mulai Babin lalu memberikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Hanya itu saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita cukup jelas sosialisasi dari ketiga jajaran, dari Bapak Kapolres, Bapak PPN, dan Bapak Kejaksaan. Untuk sesi selanjutnya kita beri waktu sekitar 5 atau 10 menit untuk sesi tanya jawab sebentar jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu MK mengajukan PTSL. Sumungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Pak Noto dari Blok A. Saya pernah ikut daftar PTSL tahun 18 kemarin Pak, tapi namun nggak bisa diproses. Katanya udah pernah bersertifikat. Nah terus saya tanyakan, kalau pernah bersertifikat atas nama siapa, pembuatan tahun berapa, sampai sekarang belum jelas. Terus yang saya tanyakan, apakah bisa saya ikut daftarnya sekarang, terus kalau
ada cara lain. Bagaimana cara pengurusannya? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toha, Blok A. Toha, Blok A, sama Pak Nyoto itu tadi. Saya pernah daftar juga begitu, katanya sudah M itu katanya sudah bersertifikat. Secara fakta saya sudah nempat hampir 30 tahun, turun. Belum pernah sertifikat secara administrasi desa, saya ya sudah administrasi desa. Tapi katanya M itu apa, saya tuh nggak tahu. Ya minta tolong, saya coba dibenahi lah itu tanah yang saya tempati. Sekian saja, terima kasih. Monggo Bapak rekan. Matur suwun Pak atas peratasanipun. Jadi semangat nggih kesadaran hukum dari Pak Nyoto kali Pak Toha tak acungi jempol lah. Jadi sadar betul nggih Pak Nyoto dan Pak Toha dalam matur suwun atas pertanyaanipun. Pak ngeten iki lho Pak tugas dari petani ngeten iki nggih. Ngeten Bapak Ibu bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sebenarnya nggih ditujukan untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat. Tadi Pak Nyoto sama Pak Toha, Pak janipun kula nggih semangat Pak, pengen tahun 2018 niku kula nggih nyopi daftar loh Pak. Tapi terus kok tanah kula niku mung M. Misalnya SHM Pak nggih sampun terbit sertifikat hak milik tanahipun, tapi ngantos sakniki Pak dereng ngertos pun koyo apa gambar sertifikat koyo apa, barang koyo nopo, ngoten istilahipun ngaten nggih. Nggih ngaten Bapak Ibu, bahwa memang di kantor pertanahan Bapak Ibu nggih, untuk data-data kepemilikan tanah Bapak Ibu rumiyin niku selalu dikenal dengan buku milik Pak nggih. Masing-masing desa itu memang ada buku milikipun piyambak Pak nggih. Tentunya buku niku gandel ngoten nggih, niku mulai nomor 1 istilahipun nggih, ngantos nomor terakhir sebelum adanya KKP nggih, sebelum era komputer Pak nggih. Niku wonten Pak. Terus nggih nek sing masing-masing desa niku benten-benten Pak nggih. Mungkin contohipun desa Sumengko kali desa Kendung itu beda-beda Pak. Mungkin tenggene desa Sumengko nomor terakhir tercatat mungkin sampai 400 pinten, misalnya ngoten nggih. Mungkin Kendung lebih kata sampai 800 pinten ngoten. Terus masing-masing di tempat Pak data-data yang ada dari desa-desa seluruh Kabupaten Ngawi itu ada semua Pak. Tentu buku milikipun masing-masing desa ada. Namun Bapak setelah berlakunya era KKP komputerisasi ini kita tetap dipun lanjutaken secara penonton nggih. Itu khususnya untuk tanah-tanah yang terbit tahun 2010 atau studi mriki Pak, 2010, 11, 12 sampai sak menika nggih. Niki sudah terkomputerisasi, bahkan itu tidak perlu dilakukan plotting apabila ada peralihan karena sudah terpetakan misalkan ngoten nggih. Namun untuk sertifikat yang terbit sebelum tahun 2010 apabila ada perubahan misalnya peralihan hak atau badhe dipun pecah segala macam niku kedah dipun plotting rumiyin pun harus di plot. Itu petugas dari kami datang ke lokasi itu nanti niku Pak ditentukan koordinatipun mungkin lho ini kira derajat terus segala macam untuk terus kan teknis nggih. Istilahnya pun lebih valid lagi lah untuk membackup akan bidangan tanah tersebut. Setelah itu dipun petakan kalau wau Pak nggih. Lah mungkin kagem Pak Nyoto kalian Pak Toha nggih Pak nggih. Tahun 2018 sampun nyobi untuk ikut mendaftarkan bidangan tanahnya. Nuwun sewu Pak untuk mesine panitia ini kalau rumiyin Pak nggih. Mbak Lurai enggal, Mbak Care enggal ugi nggih. Mas Agus mungkin untuk Desa Sumengko nanti bisa dikoordinasikan ke kantor nggih untuk diberikan fotokopinya, fotokopi bidangan tanah buku miliknya nggih yang sudah bersertifikat. Insya Allah nanti ben wacana ya manyong berenos ya. Nanti biar diantar ke sini kalau memang sudah ada atau mungkin jenengan pas tidak ngawin nanti bisa diampiri di kantor. Nanti insya Allah nanti wonten dene bumbul.
untuk fotokopi dari kantor kami yang memuat ngoten. Mik gumul. Paring ke mik Bujuk fotokopi Bu. Biasanya. gumul ben. Betul biasa gumul nggih. Sawal mangke coba nanti kita koordinasikan di kantor. Nanti biar dikasih untuk buku milik desa Sumengkop biar difotokopikan. Mudah-mudahan nanti dari data yang ada tadi mungkin kaitan mungkin Pak Nyoto mungkin buat atas nama Pak Nyoto mungkin Rumiyin atas nama Mbah Yotipun nopo Kartodinomo Mbah Yote kakeknya Pak Nyoto langsung senes Mbah Yote senes berarti pun